boy, nonongin dong. Asik. Selamat datang di channel YouTube kita, Warj Production. Nah, kali ini gue buat video perdana nih. Gue bakal ngebahas soal traveling. Asik. Gue bakal ngebahas soal traveling ke Lombok. Gue mau explore Lombok. Ada apa sih di Lombok, ya kan? Tapi sebelumnya lu jangan lupa pada like, comment, dan subscribe, oke? Ya. Dan pada hari ini nih, kebetulan gue kedatangan abang gue. Dia salah satu yang ngajarin gue lah pokoknya soal traveling. Ini dia Bang Bagus Andika. Asik. Power Bang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk kapan nih? Lagi sibuk biasa nguli lah. Nguli. Nih gue denger katanya lau udah paling keren banget nih kalau soal traveling. Saya mah baru ya. Baru juga keren jadi doang. Rinjani doang, nggak mungkin sih. Yang gue denger sih kayaknya udah banyak lah gunung yang naikin. Cuman gue pengen ngebahas kali ini Rinjaninya nih, karena lu punya cerita. Kayaknya Rinjani juga salah satu gunung yang favorit nih untuk anak-anak gunung sekarang gitu, zaman sekarang. Kalau Rinjani sih sebenarnya emang bagi gue itu gunung yang paling komplit lah gitu. Komplitnya dalam arti lo di situ bisa naik gunung juga, bisa ngelihat danau yang cukup luas gitu. Cuman ya kalau namanya ke Lombok itu sih bukan cuma Rinjani, masih banyak tempat yang destinasi yang harus dikunjungin. Gitu. Cuman gua mau ngebahas soal Rinjaninya dulu nih. Boleh. Lu dari Jakarta kan, Bang? Di Jakarta ke Lombok jauh, Bang. Lu naik kapan, Bang? Gue tuh ke Rinjani naik pesawat. Kebetulan gue emang lagi mepet juga itu waktunya. Gue cuman dapet seminggu waktu buat ke Rinjani. Jadi gue naik pesawat, mutusin buat naik pesawat. Pulangnya juga pun naik pesawat gue. Berarti PP, pesawat PP. Apa cuma bisa naik pesawat nih, Bang? Karena kan ya namanya kantong-kantong, ya kantong nggak bisa dilihat juga nih ya kan. Kalau naik pesawat kemahalan Lombok. Kalau sebenarnya sih bisa lewat kereta. Teman gue pernah ke Rinjani itu dia naik kereta dari sini ke Semarang, ke Jogja. Dia turun di Tugu, dari Tugu ke Banyuwangi gitu. Oh, berarti nyambung ya? Nyambung. Waduh, capek juga ya. Nyambung dari Banyuwangi dia naik perahu penyeberangan ya, Bali dulu baru sampai Lombok ya? Betul. Oke. Lanjut nih, Bang. Itu lu naik apa, maksudnya ngambil paket kah, apa lu jalan sendiri aja gitu sama temen-temen? Jadi ceritanya waktu itu gue lagi dapat tiket promo tuh buat berangkat. Itu kalau nggak salah 800.000 dari Soekarno ke Lombok. Waktu itu kebetulan banget itu Lombok baru buka bandara baru. Oh iya. Di Mataram, kalau nggak salah Mataram gitu, dari Soekarno. Itu pun juga gue sempat namanya ketinggalan pesawat gue harusnya jam 11 malam gue harus naik, akhirnya pindah gate, akhirnya gue telat dan gue beli tiket pesawat lagi. Berarti tuh 2 kali, Iya. 3 kali sama PP. Iya, betul. Bos. Mahal juga ya. Mahal lumayan dah. Cuman puas sih kayaknya kalau ke Lombok mah ya kan. Dan apa ya, kalau misalkan gue sama temen-temen gue pengen gitu jalan-jalan, cuman perlu deh, Lombok jauhan. Gitu kan. Cuman makanya gue mau mencari tahu nih, ke Lombok kan lu naik Rinjani nih, tuh persiapannya kan harus, waduh, Rinjani gunung tinggi juga kan. Rinjani kan tuh yang lu siapin apa namanya, Bang? Kalau persiapan sih ya namanya traveling, lu udah pasti bawa tas, terus juga lu Berarti kayak gini ya tasnya ya? Tas gunung nih berarti ya? tas gunung ya kan. Terus juga namanya traveler ya tahu sendiri lah, baju juga sebenarnya sedikit paling. Kalau gue bawa banyak, menemuin tas ya? Memenuhin tas gitu. Tuh. Kan namanya naik gunung tuh ada alat ya, maksudnya alat pribadi kita tuh apa namanya sih, kadang kan gue bawa apa aja masih aja kayak ini yang kurang nih. Ya seharusnya lu harus. Enggak, maksud gue ada alat pribadi sama alat kelompok kan pastinya kalau Betul. buat naik gunungan. Itu apa namanya sih, Bang? Kalau misalnya lu buat kelompok ya paling lu kayak tenda, terus logistik ya kan.
Terus kalau misalnya emang lu punya sleeping bag lebih juga bisa lu bawa gitu, karena teman-teman lu kan juga nggak ada yang tahu nih gitu kondisi badannya seperti apa di sana. Iya, gitu. Persiapan juga berarti Iyalah. badan ya buat fisik juga, ya fisik. gitu. Fisik tuh teman-teman jangan lupa karena lu naik gunung. Fisik lu yang diajar asik. Kalau mental ya gampang lah ya. Tapi pas lu di Rinjani lu bener-bener sendiri tuh bang. Nih lu sampai kan dari Jakarta lu naik pesawat nih dah nyampe sana lu pakai guide kah, pakai porter kah? Jadi gue itu persiapan buat naik Rinjani itu hampir sebulan lah gitu. Persiapan buat ke Rinjani itu sebulan, gue nyari tiket pesawat. Untungnya kedapatan promo gue. Tiket promo dari Jakarta ke Lombok ya kan. Dari sebulan itu gue udah nyiapin nih. Gue sampai sana gue harus punya namanya guide buat nganter gue dari bandara sampai ke Pintu masuk base camp, Rinjani. base camp. Ya, base camp Rinjani di Sembalun. Oh, gitu. ada dua setahu gue ya, maksudnya bukan pos ya, base camp yang gedenya jalur pendakian lah. Jalur Ada, kalau lu dari Sembalun berarti nih. gue dari Satu lagi Ranupani, Ranupani. Sorry. Apa? Senaru. Sebenarnya Sebenarnya Ranupani sama Semeru. Sebenarnya Iya. 3 sih jalurnya. Dari Sembalun, Senaru, sama Torean. Torean. Gitu. Torean itu banyak orang yang belum tahu dan itu lebih Yang terkenal berarti baru dua doang. dua doang. Berarti lu lewat Sembalun nih, Bang. Lewat Sembalun. Gue dari sini ke bandara Mataram udah dijemput sama guide gue buat naik mobil. Dari bandara gue diantar ke base camp Sembalun. Gitu. Setelah dari Sembalun berarti udah bener-bener pure sendirian gitu. Sendirian. Untungnya sih gue berempat waktu itu naik. Berempat, gue sama teman gue 1, sama sepupu gue 2. Jadi berempat, gue 1 cewek. Ya, Itu lu ngabisin waktu berapa, Bang? naik gunung ke Rinjani turun itu sampai 5 harian. Oh. Karena namanya Santai berarti. santai lah. Santai ya. Nggak ada yang diuber-uber waktu di sananya ya kan. Apalagi bawa cewek. Iya sih. Kadang beban juga sih cewek. Enggak. Tapi ada juga yang kuat. Bener nggak bang? Bener. Ya kan? Cewek nggak bisa dilemahkan juga, ya kan? Kadang kita aja lagi capek nih, tiba-tiba ada cewek aja semangat lagi. Kan gitu kan. Tapi itu bang, ini kan Rinjani nih. Lu udah sampai tadi kan cerita sampai Sembalun. Itu treknya tuh, waduh, gue denger nih ada namanya 7 bukit penyesalan dan apa tuh, ya kan? Jadi Itu kalau berarti misalnya capek banget. dari base camp pendakian Sembalun sih sebenarnya santai tuh, masih padang savana lah. Sampai sampai base camp sampai pos 2, 3 itu masih santai, itu pada savana semua ya kan. Nah, masuk ke pos 3 ke pos 4 sama 5 itu baru treknya ampun dah gitu. Total pos berarti ada berapa bang? Kalau di Rinjani sendiri? Kalau total pos di Rinjani sebenarnya ada 7. Itu di jalur pendakian Sembalun? Sembalun 7 pos? 7 pos. Summit langsung? Sampai terakhir itu summit 7. Summit 7. Itu yang katanya tuh yang apa sih tuh bukit Ya, penyesalan. itu bukit 7 penderitaan, 7 penyesalan. Itu adanya Ada di setelah pos 3 gitu. Setelah pos 3 itu namanya bukit 7 penyesalan sama 7 penderitaan, itu ada di situ gitu. Ya ibaratnya lu naik gunung nggak kelihatan itu puncaknya, tapi lu lihat bukit-bukit doang. Bukit ya udah sampai atas masih ada lagi sampai Iya, atas. Tapi juga sih yang kayak gitu tuh, ya kan? Setelah gitu lu ngecamp di pos berapa bang? Kalau tempat camp kan pasti ada tuh di gunung-gunung tempat camp-campnya kan maksudnya. Kalau namanya ke Rinjani sih sebenarnya buat setiap pos dia bisa ngecamp, karena pos-posnya juga terbuka dan itu besar-besar juga tiap posnya. Tapi gue kemarin itu naik sebenarnya gue udah kesorean. Akhirnya gue ngecamp di pos 2. Ngecamp di pos 2. Oh berarti lu udah Nginep semalam dulu. terlalu malam, nggak mau ngambil malam berarti Iya. ya? Karena ada cewek. Nginep di pos 2. Akhirnya gue besok paginya baru jalan lagi sampai ke Lawangan Sembalun. Itu juga jalannya dari pagi sampai ketemu sore. Lawangan itu pos berapa? Pos 7. Oh sampai di bener-bener camp kedua ya? Terakhir lah. Camp terakhir. Sebelum muncak. Iya.
Itu dari pagi sampai malam. Gokil. Sore lah, sampai sana gue jam setengah 6 maghrib. Itu gue maghrib pasti ngambil air tuh buat logistik gitu. Karena cuma di Pelawangan doang tuh terakhir tempat buat ngambil air. Tadi kan lu camp terakhir itu lu di apa namanya? Pelawangan. Summit jam 2 sampai puncak tapi. Sampai puncak. Alhamdulillah berarti kan sampai puncak. Soalnya banyak juga pasti yang gagal di sampai puncak. Ya alhamdulillah sih sampai puncak gitu. Dan yang tuh cewek juga sebenarnya sampai juga puncak. Karena kalau di Rinjani nggak ada batas waktu buat puncak karena orang banyak juga yang ngelihat sunset di sana gitu. Oh berarti bener-bener dia naik sore bisa ya? Bisa. Cuman ya faktornya yang lain ya karena dia harus kemalaman di jalan karena dia mesti balik gitu. Setelah itu lu balik lagi ke Pelawangan bang? Balik lagi ke Pelawangan, akhirnya dari situ gue mutusin buat turun ke Danau Segaranak gitu. Lalu bang, sebelum ke Segaranak, gue pengen tahu dulu nih indahnya puncak Rinjani itu gimana sih? Pasti kan namanya Lombok itu kan dikelilingin tuh sama laut, ya kan? Kita di atas puncak nih, itu mana gimana tuh bang? Itu keren banget sih, nggak bisa lu bayangin kalau misalnya gue cuman cerita di sini di video lo harus bisa langsung datang ke Rinjani dan lo ngeliat sendiri puncak Rinjani itu seperti apa. Gue doain buat teman-teman yang nonton nih punya keinginan ke Rinjani, siapa tahu semua bisa terkabul. Kata abang ini kan katanya puncaknya mantep banget nih. Gue juga belum pernah sih. Berarti turunnya itu lu beda jalur. Beda jalur. Tapi di Pelawangan juga kan harus ke Pelawangan dulu. Iya betul. Dari puncak itu mesti ke Pelawangan Sembalun juga. Iya. Setelah itu turun lewat apa tadi? Jalur apa tuh? Gue turun ke Danau Segaranak. Segaranak masuknya lewat jalur? Dia sih sebenarnya di tengah-tengah. Jadi antara Sembalun sama Senaru. Jadi Pelawangan tuh ada dua, ada Sembalun, ada Senaru. Iya. Nah, Danau Segaranak ini ada di tengah-tengah gitu. Jadi kalau misalnya lu Senaru mau ke Sembalun pasti lewatin. Iya, Segaranak. Oke. Tuh ikatannya juga bagus juga tuh Segaranak tuh. Mancing nggak bang? Karena gue liat nih di video nih. Mancing dong. Ya mancing. Cuman waktu itu gue sayangnya nggak bawa pancingan. Cuman gue dipinjemin sama orang. Waduh. Bang, gue pinjam alat ya buat mancing gitu. Akhirnya gue pinjam tuh. Mancingnya sih gampang-gampang susah gitu. Ikannya juga kelihatan sebenarnya. Cuman mancingnya pakai sosis. Lo tau sosis Sones gak? Iya. Nah itu mancingnya pakai gituan. Bukan pakai pelet lagi berarti. Ikannya di sana mahal ya makanya. Jangan sana mahal. Gua di Segaranak itu sempat ngecamp karena danau yang sebesar itu dan seindah itu lu sayang banget lu ngecamp di situ. Nggak menikmati lah. Betul. Lu capek dari puncak ya kan? Masa lu langsung turun? Capek juga bang. Iya. Capek kalau dibilang capek gitu. Cuman namanya lu traveling ya lu harus explore semuanya lah gitu. Kalau bisa semuanya gitu kan. Rinjani itu gunung paling lengkap. Jadi lo danaunya ada, terus bisa lo berendam di situ pakai air panas. Paket lengkap tepatnya. Jam 10 pagi, gue packing cabut dari Segaranak, gitu, lewat Senaru. Dan di Senaru itu lo mesti hati-hati karena banyak monyet di situ. Ya semacam kayak lu lah. Gitu. Kalah. Gue kayak gini kata monyet, set dah. Tapi bener banyak monyet berarti bang. Tapi dia menghampiri kita atau gimana? Ya dia sih sebenarnya menghampiri gitu. Cuman nggak terlalu nakal, cuman minta makan aja gitu dari. Berarti ini juga tips juga nih. Siapin lah, sisihkan makanan-makanan sisa daripada dibuang sayang-sayang menjadikan sampah gitu kan. Sedangkan gunung sekarang bukan tempat sampah gitu kan ya bang ya. Betul. Lebih baik kita bagi-bagi ke makhluk-makhluk itu. Ya kan? Daripada sayang jadi sampah. Berarti habis itu lu langsung turun berarti bang ya? Enggak lu camp-camp lagi kan? Enggak ngecamp, jam 10 malam gua baru sampai. Ya kalau dihitung-hitung bisa hampir 12 jam lah. Itu turun santai apa gimana tuh bang? Menikmati lah ya? Ya menikmati lah. Cuman ya diuber waktu juga gua sebenarnya karena emang sebelumnya gue udah terlalu banyak ngecamp juga kan. Pos 2 Pelawangan sama Segaranak juga. Ngomong-ngomongin pendakian nih bang, kan lu udah tuh awalnya sih lu suka naik gunung tuh
kapan dan kenapa lu bisa suka naik gunung gitu bang? Gue awal pendakian sebenarnya sih gue diajakin sama saudara gue. Ada saudara gue tuh dia selalu naik gitu. Dia dulu sebenarnya sama kayak gue, cuman dia mulainya dari SMA gitu. Dia, kalau gue mulainya dari setelah gue SMA baru gue mulai. Nah dia sampai bolos-bolos sekolah cuman gara-gara naik gunung doang gitu. Waduh, sekolah di gunung kali itu orang. Kayaknya sih. Gue ngerinya bikin gubuk di gunung. Tapi keren sih, maksudnya ya karena emang dia suka dengan alam kali ya bang ya. Maksudnya udah sekali naik nih, wah indah banget gitu kali bang ya. Apa lu juga karena ngelihat keindahannya jadi lu terus-terusan naik? Kalau bagi gue sih gini, ada filosofi tentang gunung yang nyambung sama kehidupan kita. Iya. Kalau namanya naik gunung itu lo mau dapat sesuatu hal yang bagus, yang baik, gitu. Lo harus susah-susah payah dulu supaya lo dapat sesuatu hal yang lo pengen. Tuh. Gitu. Sama tentang kehidupan. Kalau lo pengen lo baik, pengen lo ngedapetin sesuatu, ya lo harus kerja keras dulu, baru lo dapat sesuatu. Contohnya kita capek-capek dari bawah gitu bang ya. Betul. Pas sampai puncak dar. Tingkatnya kayak, woi enak nih gitu ya. Ya, Hidup karena- jadi kayak hidup kita susah-susah tiba-tiba enak gitu. Kagak bisa bos. Terus kalau misalkan ada nih pendaki yang baru-baru pengen naik gitu, menurut lo apa sih yang harus disiapkan? Soalnya kan ini kita main di alam nih, ngomongin alam. Aduh, Marabaya kapan aja bisa nyamperin kita nih? Itu gimana tuh bang? Maksudnya buat nyiapinnya tuh seperti apa sih? Sebenarnya gini, kalau buat bagi gue yang bagi pemula-pemula buat kenal naik gunung, yang pertama sih disiapin untuk fisik gitu loh. Disiapin untuk fisiknya dulu gitu. Baru ya namanya alat-alat itulah hal lain lah untuk mendukung gitu. Pasti kalau misalnya dia udah persiapan fisik, udah pasti punya alat-alat gunung gitu. Ya walaupun dia nggak punya alat tapi dia fisik dan pengetahuan nih bang. Kadang fisiknya udah disiapin, alat disiapin tapi pengetahuan soal tuh gunungnya tuh yang kadang Kebanyakan orang naik gunung itu sebenarnya adalah diajak sama orang gitu loh. Karena nggak mungkin dia tiba-tiba kenal gunung terus tiba-tiba dia suka gitu. Jadi kebanyakan orang yang naik gunung diajak dan akhirnya dia bisa jalan sendiri ke gunung itu ya karena pengalaman pertama kalinya itu ya. iya betul. Lu kan udah naik ke beberapa gunung nih gitu kan bang. Tapi gunung apa sih gitu yang pengen banget nih sampai sekarang nih lu pengen manjat tuh gunung? Sebenarnya sih dua gunung yang pengen gua naikin. Janji gue tuh sebelum gue nikah gue pengen naik ke Kerinci sama gunung apa Puncak Abadi Raung. sama ke Gunung Raung sebelum gue merit gitu. Tapi gue walaupun gue udah merit sekarang gue tetap pengen naik sih ke dua gunung itu. Itu juga emang salah satu gunung top juga sih gitu kan. Apalagi Raung ya kan, terkenal dengan trek Seratus Mustaqim. Serem banget. Jadi berarti lu nggak stop di Rinjani dan stop di gunung-gunung lain gitu? Enggak, karena bagi gue tuh naik gunung itu adalah pengalaman yang berkesan. Jadi someday lu punya anak, lu punya temen, lu bisa ceritain ke orang-orang tentang pengalaman lo dan itu bisa jadi pelajaran juga buat mereka. Berarti nggak stop di sekarang gini kan? Enggak. Berarti selalu naik Gunung Rinjani dan Raung itu akan naik gunung-gunung lagi dong? Kemungkinan sih bisa naik lagi gue, cuman mungkin konteksnya gue bawa anak sama istri kayaknya. Oh gitu, keren sih ya kan. Iya. Dan sama satu lagi nih bang, mungkin penutup pembahasan di gunung gitu kan. Kesan lu naik gunung itu apa sih bang? Kan orang tahu gitu naik gunung capek. Lu naik gunung dapat apa sih naik gunung gitu kan? Kalau bagi gue gini, namanya naik gunung lo nggak bisa ngebilang naik gunung itu capek, tapi pelajaran yang lo bakal dapat dari naik gunung tuh lo pasti tahu gitu. Setiap gunung itu punya cerita masing-masing dan berbeda dari cerita-cerita sebelumnya. Lo naik sama siapa,
lu ke gunung apa gitu, pasti lu punya cerita sesuatu hal yang bakal lucu dan nanti lu bisa ceritain ke anak cucu lu nanti, apalagi ke teman-teman lu yang baru mau naik gunung gitu. Dan kenapa gua harus naik gunung lagi, karena bagi gue masih banyak gunung sih yang belum gue naikin, dan gunung itu bikin selalu gue kangen. Iya sih, apalagi gunung Indonesia gitu kan, berapa ribu gunung di Indonesia gitu kan, dan belum gunung-gunung di luar gitu kan, aduh masih banyak gunung-gunung yang harus abang naikin gitu kan bang ya. Ya makanya untuk teman-teman yang suka dengan pendakian ya, travel yang kita bicara dengan alam dan apapun itu, tolong dijaga gitu kan, ya bang ya. Seperti yang tadi abang bilang, menjaga gitu kan, menjaga kelestarian, mungkin itu aja sih ya bang ya. Supaya kan anak cucu gua gitu atau anak cucunya bang Bagus gitu kan bisa merasakan gitu ya kan, kurang lebih seperti itu bang. Betul, karena kan kita juga nanti punya anak cucu yang bakal kita ceritain, dan mungkin mereka juga pengen naik gunung seperti kita. Dan gue juga sebenarnya nggak menutup kemungkinan kalau misalnya anak gue naik gunung, ya silakan. Nggak boleh larang-larang dong. Enggak dong. Bapaknya naik masa gua enggak kan gitu ntar. Gua mau tahu nih budget yang lo habisin dari rumah lu nih sampai ke pintu pendakian tuh. Itu kira-kira lu ngapain aja bang, bayar apa itu? Kalau buat budgeting gitu ya, budgeting itu pertama gue sebenarnya dari rumah ke bandara gue dianterin. Oh iya. Dianterin, gue cuma ngabisin duit buat tiket pesawat PP itu hampir 2 juta gue, karena gue berangkat 800 itu dari Soekarno ke Lombok gitu. Cuman 800.000? Iya, 800.000 sekali jalan. Oh. Cuman karena gue pulangnya dari Bali. Oh lu pulang dari Bali? Gue pulang dari Bali. Ntar lu, ntar lu ya, ini kita selesaiin dulu nih. Oke lanjut. Gue pulang lewat Bali, dan dari Bali itu yang agak mahal tiket pesawatnya, hampir 1,2. Nah, kalau dari Mataram gue ke Sembalun itu cuma 300.000 gue Naik travel ya? naik travel. Naik travel teman-teman. Sama bayar si Maxi itu sekitar 25.000. 5 hari? Enggak dihitung per hari kan, biasa gunung gitu. Kalau di Rinjani sekali doang. Murah ya si maksinya. Ongkosnya. Emang berangkat 800 sampai di Mataram di bandara itu lo kena 300.000 dan bayar si maksi 25.000, berarti sekitar total 1,25.000. Sekitar segitu ya? Iya, sekitar segitu. Cuman kalau logistik itu gua hampir 500.000 habisin. Oh karena lu 5 hari di gunung. Logistik itu hampir 500.000 karena ya lo tau sendiri lah, di gunung 5 hari Iya, makan rumput kalau sakit logistik lo. betul. Lo kalau misalnya nggak banyak persiapan logistik, udah pasti lo Kelaparan ya. Gitu. Ini juga tips juga nih buat yang baru-baru pengen naik gitu atau baru naik, jangan sampai kehabisan logistik karena perut ada teriak-teriak bahaya bos di atas gunung. Indomaret kagak ada. Lebih baik lebih daripada kurang. Ya, betul. Jadi sekitar ya sekitar segitu ya. Nah, oke. Tapi gue juga ada kepo nih bang yang tadi gue omongin. Gue penakut, sumpah gue jujur penakut. Cuman gue kepo. Dia lu bilang ada misteri atau ada cerita-cerita horor gitu kan. Ini seru juga sih kalau dibahas kan. Ya walaupun gue takut, gue kepo nih. Gue pengen tahu bang, apa sih misteri yang ada di jalur pendakian apa tuh? Senaru. Itu apa sih? Jadi tiduran, tiba-tiba dia diketawain di atas shelter. Itu shelter terbang tuh. Iya. Shelternya bisa terbang.